Nah itu yang tirai yang memisahkan dari ruang Maha Kudus dengan ruang kudus terbelah jadi dua. Terbelahnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke bawah? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Iya betul. Oh, itu masalah ya? Masalah dong. Jadi gimana tuh, atas atau bawah? Ya, kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap bersama Anta Kirana, Asa Boas dari Keblinger jadi kebenar. Ya, kan ada lagunya tuh ya, Boasnya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Terusin ya. Dengan darah anak domba, gitu kan? Ya, betul. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, itu kan ada yang menyampaikan bahwa kita ini kalau dekat sama Tuhan, kita harus masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Ya, jangan hanya kita di halaman atau jangan hanya kita di ruang kudus, tapi di ruang yang Maha Kudus. Nah, disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan tuh berarti ada level-levelnya gitu ya. Betul ya? Enggak dong. Enggak. Kenapa sih setiap kali podcast apa yang gue sampaikan selalu enggak jawabannya? Sebenarnya gini Pak, bukan masalah enggak atau enggak. Jadi kalau Alkitab nggak bilang emang nggak bisa dong. Kalau Alkitab nggak bilang, nggak bisa. Kan Alkitab ada bilang juga tuh tentang ruang Maha Kudus. Ada. Tabernakel. Di Perjanjian Lama kan. Perjanjian Lama, ya betul. Pertama itu Perjanjian Lama, yang kedua itu hanya untuk orang Yahudi. Anta orang Yahudi bukan? Saya bukan. Iya. Orang apa? Orang MCC. Apalagi orang MCC nggak pakai tuh masuk pelataran ruang kudus Maha Kudus, nggak ada. Masih ingat nggak peristiwa waktu Yesus disalib, Anta? Waktu itu Yesus disalib, tiba-tiba gempa bumi, langit gelap gulita. Betul. Ada peristiwa yang menarik yang terjadi di Bait Allah dan itu tercatat dalam sejarah. Apa itu peristiwanya? Nah itu yang tirai yang memisahkan dari ruang Maha Kudus dengan ruang kudus terbelah jadi dua. Terbelahnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke bawah? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Iya betul. Oh, itu masalah ya? Masalah dong. Jadi gimana tuh, atas atau bawah? Itu kan dari atas ke bawah. Oh, atas ke bawah. Berarti kan itu peran dari Tuhan. Bayangin ya Pak Anta, teman-teman. Tuhan udah putuskan pemisah itu. Lah kok kita bikin jarak lagi? Nah, itu yang terjadi. Dan itu konon saya pernah baca itu. Tirai itu tebalnya 11 cm katanya. Apalagi? Itu kalau buka tirai Maha Kudus 11 cm itu gimana cara bukanya tuh, Korden? Mungkin. Bahkan puluhan kereta berkuda pun nggak bisa tarik, copotin itu tirai. Nggak bisa. Itu kuat sekali. Berarti hanya Tuhan yang bisa. Terbelah dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Jadi kan udah terpisah. Artinya tirai itu udah terpisah. Berarti zaman sekarang itu kita nggak usah bicara lagi tentang ruang Maha Kudus gitu. Nggak usah. Makanya buat orang-orang Yahudi, bahkan sekalipun orang Yahudi, dalam saya baca deh Pantan, Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19 bilang gini, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudus itu ya ruang Maha Kudus itu. Jadi kita udah gak punya alasan lagi untuk takut, untuk terpisah dari ruang Maha Kudus. Saya tanya Pak Anta, saya tanya Bapak Ibu teman-teman semua, di ruang Maha Kudus itu ada apa? Kan ceritanya di situ ada kerub, malaikat terus ada 2 loh batu, ya kan, macam-macam, terus ada tongkat Harun, ya kan. Itu kan lambang apa? Kehadirannya Allah. Kan? Kehadiran Tuhan. Allah hadir di situ. Bahkan dalam ibadah-ibadah Yahudi itu sebagai tempat untuk mendamaikan. Jadi ditaruh tetes darah kan, darah anak domba itu untuk penghapusan dosa. Nah, peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah menggenapkan. Jadi darah Yesus sendiri yang tertumpah di situ, sehingga tidak lagi ada ruang Maha Kudus. Jadi di Perjanjian Lama ada ruang Maha Kudus, ada pengudusan, kalau nggak salah namanya Yom Kippur, upacaranya, hari perdamaian, hari perdamaian. Lalu diubah dengan Yesus mati di kayu salib, dengan dia bukan hanya meneteskan, mencurahkan darahnya, menjadi anak domba Allah. Jadi artinya berarti di zaman kita sekarang ini semua orang udah nggak usah bahas ruang Maha Kudus lagi, semua langsung bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dan yang menarik adalah Yesus itu yang menumpahkan darahnya di ruang tempat Maha Kudus dalam Perjanjian Lama itu sekarang berdiam di mana? Di dalam diri kita. Berarti ruang Maha Kudus di mana? Di sini. Berarti kita perlu masuk kemana? Nggak kemana-mana. Ya itu. Dimanapun kita berada di ruang Maha Kudus. Sederhana. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Iya dong. Terus mau ngapain lagi dibahas? Biasa aja dong. Gak usah marah-marah dong, biasa aja. Gak, kadang-kadang saya suka bingung Pak. Orang tuh kasih
kasih pertanyaan atau kasih pandangan, tapi nggak berdasarkan Alkitab. Jadi itu menjadi sebuah sejarah yang kita pelajari jadi penting. Kita tahu bahwa apa yang terjadi. Betul. Ya, namun kembali ketika mengingat hal itu ya, artinya bahwa itu adalah zaman tabernakel di orang Yahudi pada perjanjian lama. Iya. Nah, ketika di perjanjian baru, berarti sudah zamannya zaman Roh Kudus. Sudah jelas. Ada di hati kita. Jelas. Sehingga semua orang jangan lagi di level-levelkan, dipisah-pisahkan. Pokoknya semua orang itu langsung bisa ketemu Tuhan. Sudah pasti. Hanya memang mungkin orang-orang yang berpandangan kok kita kayaknya masih di pelataran, masih di ruang kudus atau sudah ruang kudus karena perasaan kita. Perasaan gimana tuh? Aduh, saya ngerasa nih kurang dekat sama Tuhan. Lah gimana kurang dekat, Tuhannya bersama kita kok. Berarti kan ada penghalang-penghalang yang harus kita runtuhkan. Bukan Tuhan loh yang menghalangi. Jadi ketika seseorang merasa tidak dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan, itu bukan berarti Tuhan jauh dari dia. Bukan. Berarti ada penghalang-penghalang. Nah, apa tuh penghalang-penghalang? Biasanya penghalangan kedagingan. Karena kita nggak mau berdoa sih. Ada acara we pray setiap pagi, kita nggak mau ikut. Ya wajar lah jauh dari Tuhan. Ada pembacaan Alkitab setiap hari, kita nggak baca. Ya wajar kita ngerasa jauh dari Tuhan. Jadi yang menjauh dari Tuhan itu bukan Tuhannya, tapi kitanya. Bukan. Tetapi sejatinya saya jadi ingat tuh bahwa Tuhan tidak bersemayam di dalam gedung-gedung buatan manusia. Jelas. Tuhan bersayam di diri kita. Jelas. Maka kamu adalah bait Allah. Iya jelas. Itu ya. Udah jelas. Berarti jika kita memahami bahwa diri kita adalah bait Allah, jika Bapak Ibu Saudara memahami bahwa tidak ada lagi perpisahan antara ruang kudus, maha kudus, pelataran, dan Yesus sudah menjadi korban yang mencurahkan darahnya buat kita, supaya kita bisa langsung berinteraksi dengan dia, maka kapanpun, dimanapun, di tempat apapun, jam berapapun, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Jelas. Jelas. Bahkan yang lebih fantastis lagi adalah ruang Maha Kudus itu terbuka untuk umum sekarang, Bang. Ini menarik ya. Kita pikir kan gini, berarti yang bisa menikmati ruang Maha Kudus itu kita, yaitu ada yang Yesus ada di dalamnya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tapi jangan lupa, ketika Yesus berkata pergi jadikanlah semua bangsa muridku, itu sedang bicara tentang kamu tunjukkan ruang Maha Kudus di dalam dirimu itu kepada semua orang. Supaya dengan pintu yang terbuka itu, Yohanes pasal 10, Yesus berkata akulah pintu, dan orang bisa masuk lalu menemukan pandangan rumput yang hijau. Yesus sedang berkata, sekarang gak ada lagi batasan, kamu bisa ketemu Yesus kapanpun. Dan kita, orang-orang percaya yang menjadi saksinya, Pak. Itu kaitannya. Ya, jadi bicara tentang Yohanes 10 tadi, ayat 11 sampai 15, saya jadi ingat tuh. Di ayat 11 dikatakan bahwa aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan di ayat 15 diulang lagi, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Berarti Yesus itu menjadi pintu masuk dengan dia mati buat dosa-dosa kita. Dan terbuka untuk umum. Artinya sekarang semua orang yang bukan Yahudi, yang belum percaya kepada Tuhan, mereka diajak, ayo mau masuk nggak lewat Yesus? Kamu akan mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perubahan hidup. Kalau dulu Tuhan menghalangi karena dosa. Tapi sekarang dosa itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Maut itu sudah dikalahkan Yesus. Sehingga semua orang di dunia ini menurut Yohanes 3:16 berhak untuk percaya kepada Yesus. Karena barang siapa yang percaya kepada dia. Bayangin kalau Yesus berkata barang siapa yang percaya tapi kepercayaan itu ditutup. Kan gak fair. Tapi Yesus buka selebar-lebarnya. Supaya kita yang percaya bisa menikmati ruang Maha Kudus. Iya, tapi gimana ya kalau kadang-kadang masih merasa gini loh, wah ini kayaknya penyembahan gue masih dalam pelataran nih. Penyembahan gue belum sampai ruang Maha Kudus. Itu gimana tuh ceritanya? Ya itu balik lagi. Saya pakai analogi lagi deh, analogi anak nih Pak. Panta sama Jeremy, sama Joyce, sama anak-anak. Itu sedekat apa Pak? Dekat banget. Loh, tapi kan ada batasan-batasan dong. Dia bapak Panta orang tua, dia anak. Ada dong batasannya, nggak boleh begini, nggak boleh gitu, ada. Atau dia bebas aja masuk ke kamar Pak Anta, suka-suka tidur di kasur Pak Anta. Batasan-batasannya adalah ya kalau tidur di kasur saya ya boleh aja. Tetapi kan ada masanya ketika malam mereka tidur di kasurnya mereka, di kamarnya mereka, ya kita di kamarnya sendiri. Ketika saya kerja ya dia tidak masuk di ruang kerja. Tapi kalau dia hanya mau datang ke situ main ya boleh-boleh aja. Tapi kira-kira waktu Pak Anta bilang jangan ya Joyce, jangan Jeremy kamu tidur di kamarmu sendiri. Dia sakit hati nggak? Ya enggak ya harusnya ya. Ya karena dia anak kan. Betul. Kita sama Tuhan kan gitu. Jadi sebenarnya yang memisahkan kita sama Tuhan itu ya kita sendiri Panta. Balik lagi. Jangan-jangan penyembahanmu bukan
kamu nggak ngerasa Tuhan hadir, tapi emang kamu nggak mau nyembah Tuhan aja. Kehausan, kerinduan itu. Saya ingat si Kasih, anak saya, Pak ayo main. Saya bilang tunggu papa ada tugas, tunggu papa ada kerjaan. Pak ayo main. Dia tungguin sampai jam 10 malam. Dia gak mau tidur sebelum main sama saya. Lalu karena saya lihat kok ini anak gigih banget ya pengen main. Saya main cuma 5 menit pantat, habis itu dia tidur. Saya melihat gini, kalau kita punya kehausan kerinduan, Bapak kita tuh lebih haus dan rindu kok. Jadi jangan sampai berkata, saya nggak dapat apa-apa penyembahan. Aduh, itu mah pasti bohong perasaanmu aja. Betul. Ya, apalagi kalau tadi ceritanya Bapak di dunia kan yang sibuk-sibuk kan. Bapak di surga kan nggak pernah terlalu sibuk buat kita. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah mendengar tentang pelataran Ruang Kudus, Maha Kudus itu di masa lalu, itu di perjanjian lama, di mana Tuhan belum bersemayam di dalam diri kita, tetapi di zaman Roh Kudus hari ini kita percaya Tuhan ada di dalam kita. Kita bisa bertemu, berjumpa, berdialog, berbicara, berdoa kapan saja, di mana saja bersama dengan Dia. Sampai ketemu dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.